dari Halmahera Timur. Oh ya, baik Pak, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Dari Halmahera Timur, Baik. Bapak perkenalkan diri dulu Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Sabri Mondol, SE, Jakung Muda di UKPBJ Kabupaten Halmahera Timur. Terima kasih Ibu Moderator. Ada beberapa hal yang perlu saya soroti di sini terkait dengan pemateri tadi, Pak Irban. Saya langsung saja, Pak Asrul. Saya belum mendengar tadi. Saya ingin Pak Asrul mengeksplorasi lagi berkaitan dengan ini. Ada MOU antara APIP, Kemendagri, dan APH. Gitu. Jadi di mana kami merasa bahwa MOU ini kelihatannya dia kurang tersosialisasi di lapangan sehingga teman-teman kita dari kejaksaan dalam kasus-kasus pengadaan barang dan jasa itu pemanggilan terhadap ASN, misalnya kami di UKPBJ, ini kan sebenarnya kalau mengacu ke MOU itu yang kami ketahui bahwa harusnya melalui APIP, kemudian APIP memanggil ASN yang bersangkutan, atau kemudian ada pengaduan masyarakat. Terkait dengan pengaduan masyarakat, berarti kan harus dikaji dulu pengaduannya memenuhi syarat atau tidak. Minimal pengaduan-pengaduan tersebut mengacu ke MOU yang sudah ada. Itu yang pertama. Gitu. Kemudian yang kedua, ada beberapa case di sini, misalnya pendampingan dari APIP pada saat serah terima barang, ini ternyata di kemudian hari diketahui bahwa contoh ya penerimaan hibah penyerahan kepada penerima hibah barang dari pemerintah daerah itu tidak sesuai dengan SOP yang ada dalam peraturan Kementerian Teknis yang bersangkutan, dinas yang bersangkutan. Nah, akhirnya terjadi protes masyarakat. Kami UKPBJ juga akhirnya dikait-kaitkan lagi untuk gimana cara pemilihannya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi di sini yang pertanyaan kedua ini kami minta Pak Irban untuk bisa lebih mempertegas antara pengadaan barang jasa, prosedurnya, kemudian sampai ke penyerahan itu berkaitan dengan SOP yang ada di Kementerian Teknis, instansi yang masing-masing begitu. Mungkin itu Pak Takdir dan Ibu Farida yang saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Pak Sabrin. Mungkin kita satu-satu dulu ya Pak ya. Kita syutingnya selesaikan satu pertanyaan dulu ya Pak Asrul. Atau gimana Pak, kita rangkum atau satu-satu aja dulu Pak? Ya Pak Asrul. Iya, halo Bu Ida. Ya. Jadi gimana, kita jawab dulu kali ya? Atau mau dikumpul 3 pertanyaan sekaligus Pak? Bisa tambah lagi dulu pertanyaannya. Oh. Ya, baik, peserta Zoom pagi hari ini, pagi menjelang siang, masih ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Ada. Oh ya, silakan Pak, sebutkan asal daerahnya Pak. Nama saya Apin, asal BPBJ Provinsi Maluku Utara. Saya mengapresiasi apa tadi yang disampaikan oleh Pak Irban terkait dengan tugas pokok dan fungsi dan peran dari inspektorat. Tapi ada beberapa pertanyaan yang menggeluti di saya punya pikiran terkait dengan review. Tadi ada dibahas terkait dengan review mulai dari tahap perencanaan. Sekarang saya perlu pertanyakan pada tahap perencanaan sampai di mana saja, sejauh mana peran APIP itu dalam mengawasi penganggaran. Karena kalau kita tarik ulur ke belakang, pada saat pelaksanaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan baik barang, fisik, jasa lainnya yang sudah selesai 100% tapi tidak dibayar, ini di awalnya seperti apa pada saat pendampingan review itu penganggaran?
di setiap SKPD. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya coba sambung tadi dari KPBJ Haltim terkait dengan MOU, kesepakatan bersama antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian. Memang saya sepakat. Ini kan kurangnya sosialisasi di daerah. Akhirnya setiap permasalahan yang muncul di proses pengadaan barang jasa, dia tidak mengikuti prosedur yang ada yang sudah ditetapkan di dalam aturan. Contoh terkait dengan pekerjaan konstruksi. Proses pekerjaan konstruksi bukan langsung ke pengaduan, tapi adanya sangga banding. Kok tiba-tiba yang muncul di dalam ini kita, kok langsungnya pengaduan gitu. Itu satu hal yang memang menyimpan dari prosedur. Maka itu kan adanya MOU itu. Maka itu sampai di mana tadi saya lanjut dari Haltim tadi, sampai di mana sudah dilaksanakan sosialisasi terkait MOU itu. Karena MOU itu kurang lebih sudah 2 tahun, kalau tidak salah. Mungkin itu dari saya karena banyak hal, mungkin ada teman-teman lain juga yang mungkin bertanya. Mungkin demikian dulu, Pak Moderator, sama Pak Reformer terbaik dan Pak Irban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ya, terima Pak kasih, Pak. Apin. Ya. Eh, Ibu Ida, bisa saya ini tanggapi dulu, Bu Ida? silakan Pak, silakan Pak, silakan. Panjang dan tunggu lupa. Iya, iya, iya. Terkait dari Pak ada Haltim, MOU APIP APH ini juga sama dengan pertanyaan kedua. Memang di Provinsi Maluku Utara ini sudah ada MOU antara APIP dan APH. Itu terbatas pada tukar informasi, saling tukar informasi. Itu poin yang pertama. Jadi apa yang misalkan terjadi pengaduan ke APH itu nanti menyampaikan pengaduan tersebut kepada APIP untuk melaksanakan pemeriksaan. Jika temuan itu punya konsekuensi hukum, baru disampaikan dokumen-dokumen atau bukti-bukti tersebut kepada APH. Itu dalam MOU. Jadi APIP APH itu sangat bersinergi dalam hal pengawasan. Jadi tidak serta-merta APH langsung melakukan penyelidikan. Artinya sebelum misalkan ada temuan BPK atau ada pengaduan, kan ada batas waktunya 60 hari harus diselesaikan. Dan kalau sudah ada sidang TPGR yang dilaksanakan oleh inspektorat, itu berarti sudah menjadi dokumen atau bukti untuk disampaikan kepada teman-teman di APH. Mungkin begitu kira-kira, Pak. Jadi mungkin sosialisasinya masih kurang, Pak, apalagi di kabupaten kota. Mungkin belum tersampaikan ke teman-teman di OPD hanya sebatas pada inspektorat dengan dengan kejaksaan dan kepolisian. Jadi saya berharap bahwa teman-teman di inspektorat juga bisa menyampaikan atau bisa mensosialisasikannya ke teman-teman di OPD lain. Jadi dalam bentuk pendampingan dan asistensi. Itu yang kedua, masalah review terhadap peran APIP terhadap review hasil pekerjaan. Artinya review ini teman-teman di APIP ini hanya memberikan keyakinan terbatas, bukan keyakinan membedai, bahwa meyakini bahwa dokumen yang disampaikan ini sudah benar-benar memenuhi standar. Jadi tidak sampai pada misalkan kalau hasil pekerjaannya terjadi fraud, itu teman-teman inspektorat ini hanya bertanggung jawab terhadap dokumen yang diserahkan, hasil review memberikan keyakinan terbatas terhadap dokumen yang diserahkan. Jadi tidak sampai bertanggung jawab pada hasil pekerjaannya. Halo Pak. Ya. Pak Haltim. Siap. Halo. Ya, Pak Apin.
Pak Apin, Ya, Apin. saya tanggapan Ya. sedikit tadi terkait dengan penjelasan terkait dari dengan teman-teman di Inspektorat Kabupaten terkait MOU APIP APH. Halo Pak Apin, Ya, halo. Saya tanggapi apakah sedikit ya. teman-teman Inspektorat Haltim belum menyampaikan terkait garis-garis besar MOU APIP APH, Pak? Saya dari provinsi, nanti itu ada Kalau di Pak dari Haltim, Pak, maaf Pak narasumber, kalau yang dari Haltim Pak Sabrin, Pak Sabrin, Pak Sabri ya, Pak Sabrin. Pak Sabrin, ya Pak Sabrin, Ya, silakan Pak. Pak Sabrin, apakah teman-teman di Inspektorat Kabupaten belum menyampaikan garis-garis besar terkait MOU APIP APH ke teman-teman di PBJ? ya mungkin begitu. Jadi saya mungkin tidak menyampaikan apa yang menjatuhkan mereka ya, tetapi mungkin selama ini kami rasakan seperti itu, belum ada belum ada belum ada ini sama sekali begitu. Oh baik, terima kasih Pak Tim. Nanti saya sampaikan ke pimpinan Pak Inspektur. Pak Inspektur juga bisa menyampaikan ke Inspektorat Kabupaten Haltim. Ya. Baik, ya Pak Sabrin, gimana atas penjelasan dari Pak Asrul, narasumber kita pagi siang hari ini? Yang pertanyaan pertama sudah ya. Ya. Jadi mungkin saya usul tindak lanjut dari Pak Takdir, diskotik bisa angkat lagi ini masalah ini, bisa libatkan lagi teman-teman coklat orang ini lah, diskusi di Zoom lagi atau bagaimana supaya biar lebih. Diskotik punya agenda di minggu depan itu dengan kejaksaan, langsung dengan As Intel, karena kemarin sudah kami konfirmasi ke As Intel, mereka siap Kamis minggu depannya. Begitu ya. Luar biasa memang Pak. Diskotik. Mungkin Pak Ya, Sabrin biar bisa mendengar langsung dari. Saya rasa sama seperti kita yang di sini terkait dengan serah terima barang yang selalu ketika ada persoalan selalu ditarik ulur ke depannya. Begitu ya Pak Sabrin ya? Ditarik ulur Kalau dari yang awal. pertanyaan yang kedua itu berkaitan dengan hibah. Hibah di mana pada saat serah terima itu Kementerian Teknis ini ada mereka punya SOP atau juknis tersendiri ya. Misalnya calon penerima hibah itu harus memiliki persyaratan A, B, C. Nah, ini kayaknya APIP juga belum, masih cuma sampai di pengadaan barang jasa selesai. Setelah itu ada pengaduan masyarakat bahwa oh ini masyarakat ini dia tidak memenuhi syarat. Hanya ada pengaduan itu, hanya PBJ juga dilibatkan masalah-masalah seperti itu. Mungkin itu yang pertanyaan kedua itu Ibu. Oh ya baik. Mungkin gimana Pak Asrul, Pak Taku mungkin ini mungkin nanti di dalam mohon maaf Pak. Jadi terkait belanja hibah itu artinya yang bertanggung jawab atas perencanaannya kan ada di OPD yang masing-masing nih. Berarti OPD masing-masing sudah melakukan verifikasi terhadap penerima hibah tadi. Jadi ketika proses belanja barang sudah dilaksanakan dan sudah sampai pada serah terima hasil ke penerima hibah tadi, terus penerima hibah yang tidak memenuhi syarat ya Pak Admin tadi, itu itu bisa disampaikan ke APIP atau Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kalau terkait hasil review terhadap perencanaan itu teman-teman di APIP Kabupaten mungkin sudah ada hanya sebatas menerima dokumen penerima hibah atau verifikasi penerima hibah, tapi tanpa melakukan verifikasi di lapangan karena review itu hanya terbatas pada dokumennya Pak Takdir, tidak sampai pada turun untuk uji petik apakah yang bersangkutan ini layak atau tidak. Jadi teman-teman di APIP Kabupaten hanya memverifikasi
calon-calon penerima hibah itu pada batasan dokumen saja terhadap dokumen yang disampaikan dari teman-teman OPD. Begitu, Pak Teguh. Jadi kalau memang ada penerima hibah yang tidak memenuhi syarat, bisa disampaikan pengaduan ke APIP dan APIP akan melaksanakan audit, Pak. Ya, baik Pak Sabrin. Ya, jadi sesuai dengan penjelasan dari narasumber kita, apabila terjadi kasus demikian, kita bisa melakukan pengaduan terhadap inspektorat setempat. APIP. Ya, gimana Pak Sabrin? Ya, baik. Terima kasih. Itu hanya salah satu, bukan saya yang mau buat pengaduan, maksudnya itu sudah terjadi pengaduan di lapangan, jadi ini saya angkat supaya bisa Iya. mungkin Pak Irwan bisa ada referensi untuk selanjutnya itu di teman-teman di kabupaten kota diingatkan ulang supaya betul-betul penerima hibah itu juga bisa direview juga oleh inspektorat sebelum dilakukan serah terima. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, itu tergantung di pemerintah daerah setempat. Ada pergub atau di kabupaten kan ada peraturan bupati terkait penerima hibah, syarat-syarat penerima hibah. Itu bisa dilihat nanti. Kami dari Inspektor Provinsi akan menyampaikan juga ke teman-teman di Inspektor Kabupaten bahwa bagaimana untuk melakukan verifikasi yang betul-betul ini untuk verifikasi terhadap penerima hibah. Karena setelah pelaksanaan atau barang jasa terus barang sudah disampaikan ke penerima hibah, teman-teman di kabupaten juga bisa melakukan monif. Dari hasil monif atau pemantauan bahwa kan bisa mengambil atau bisa mengevaluasi kembali bahwa yang penerima hibah ini yang kemarin tidak memenuhi syarat, bahwa kedepannya tidak bisa lagi menerima. Jadi masih ada masih ada tugas APIP lagi selain review tadi pada tahapan perencanaan terkait dokumen yang disampaikan. Ada juga tugas APIP itu monitoring dan evaluasi di lapangan. Jadi teman-teman APIP juga bisa turun monif kepada penerima hibah tadi bersamaan dengan OPD pemberi hibah. Terima kasih Pak Sabri. Siap. Ya, baik. Ada sebelum kita lanjut ke penanya berikut, di sini sudah ada pertanyaan di dalam kolom chat. Saya bacakan dulu Pak ya. Ini dari Bapak Adi. Bapak Adi. Bagaimana cara ASN di luar inspektorat bisa menjadi auditor? Apakah ada ujian kompetensi atau melalui cara bagaimana? Mohon pencerahannya. ASN di luar inspektorat. Oh ya, ini ya Pak Tak, ini mungkin nanti ya Pak Tak. Ya, bagaimana Bu? Ya, ada pertanyaan yang mungkin kita skip dulu ya, biar sesuai dengan tema dulu ya. Ya, yang sesuai dengan tema saja dulu. Dengan tema saja dulu ya. Oke, Ya. kita skip. Nanti Pak Adi kita tetap akan melakukan, kita akan Iya, tetap Pak Adi, menjawab pertanyaannya. yang disampaikan pertanyaan tuh Pak Adi ya? Iya, Pak Adi. Terkait ini peran APIP dalam mengawasi penganggaran bukan? Bukan. Terkait ASN di luar inspektorat yang menjadi auditor. Oh, kalau auditor hanya aja di inspektorat, itu tupoksi auditornya. Kalau di luar itu ada lembaga lembaga audit. Halo? Izin Bu Ija. Lembaga Iya. audit swasta ya. Halo. Tadi yang Pak Apin pertanyaan kedua tadi sudah terjawab atau belum ya? Pak Apin dari Biro PBJ. Oh, sudah tadi terkait Sudah, ya? dengan pengawasan dalam mereview penganggaran. Ya, begini, moderator saya instruksi sedikit. Halo. Terkait dengan, halo, kopi? Oh ya. Oh. Ya, kalau terkait dengan penjelasan. Silakan Pak, kalau Pak Apin belum ya. Ya, silakan Pak Apin ya. Terkait dengan penjelasan tadi, ya memang sudah untuk MOU itu kan sudah disampaikan. Karena saya cuma menyambung dari KPJ Haltim. Pertanyaan pertama itu terkait dengan peran APIP pada saat review Iya. penganggaran penyusunan RKA tadi.
Karena ini nanti berpengaruh di akhir pelaksanaan pekerjaan pada saat serah terima. Kebanyakan penyedia itu sudah selesai 100%, tapi tidak dibayar dengan alasan bla 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 bla. Mungkin begitu Pak Irban. Oh, Ya, ya, halo. Pak Takdir. Ya, tadi kan sudah disampaikan. Ini memang inspektorat ini kalau mau bilang apa bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan. Jadi mulai dari tahapan perencanaan sampai di pelaporan, bahkan hasil pun akan inspektorat juga salah. Jangankan itu terkait dengan opini WDP, disclaimer atau WDP, tetap akan teman-teman beranggapan bahwa ini adalah kelemahan dari inspektorat, tidak bisa melakukan pembinaan dan pengawasan sampai terjadi penurunan opini. Cuma saya ingin sampaikan bahwa yang menjadi target yang kerja dari inspektorat itu tadi sesuai dengan indikator kinerja utama itu kapabilitas ARPIP dan maturitas SPIP. Terus terkait audit, hanya inspektorat bertanggung jawab hanya sebatas memberikan keyakinan yang memadai. Tapi yang bertanggung jawab atas atau hasil pekerjaan atau selisih atau dari pekerjaan itu atau itu dari OPD yang bersangkutan, bukan lagi inspektorat. Kalau semua dilimpah ke inspektorat, nggak. Kan Ya maksudnya mungkin begini, begitu Pak Sabri. Irban. Ya, Pak Irban, iya, Apin, maksudnya Pak. begini. iya. Maksudnya kan ini kan bahasanya konteks tadi yang Halo. disampaikan di materi kan review pada saat perencanaan. Perencanaan ini otomatis pada saat penyusunan RKA harus ada pendampingan karena Iya, iya. situ kan kita mereview ada bisa kita akomodir paket-paket yang menjadi strategis nasional atau strategis daerah. Tapi nyatanya kan yang diusulkan itu kebanyakan paket yang memang bukan sesuai kebutuhan, begitu. Jadi ini kan kalau dari awal perencanaan gagal, ini kan dalam bahasanya kalau merencanakan sesuatu kegagalan sama dengan kita tinggal suatu perencanaan. Jadi nanti di akhirnya berpengaruh Pak Irban. Iya, iya Contoh betul. saya contohkan sekarang yang terjadi di tahun 2023. Ada pekerjaan yang sudah 100%, kok sudah 3 bulan tidak dibayar. Itu keluhan dari para penyedia. Gitu. Jadi berarti ini kan kalau saya dalam tanda Ya, kutip, betul. ini kan kalau saya dalam tanda kutip berarti di awal itu yang digagalkannya perencanaan karena tidak diidentifikasi sesuai kebutuhan. Begitu. Mungkin itu Iya. saya, Pak Irfan. Iya betul Pak Sabri. Memang itu dari pimpinan, artinya dari Pak Gubernur, dari tim TPD, inspektor dan sudah memberikan catatan terkait dengan dokumen perencanaan. Ucapkan ada RPJMD itu juga direview inspektorat, LKPD, Renstra, Renja itu direview inspektorat dan inspektorat sudah menyampaikan catatan-catatan dalam hasil review dan itu diharapkan catatan dilanjuti oleh OPD yang bersangkutan atau ditindaklanjuti oleh TPD. Berarti semua dikembalikan ke komitmen pimpinan Pak Sabri. Artinya inspektorat sudah melakukan review, sudah menyampaikan hasil dan catatan review, apa yang bisa dilaksanakan, apa yang tidak bisa dilaksanakan. Dan selanjutnya terkait dengan pelaksanaannya itu tergantung dengan komitmen pimpinan yang bersangkutan. Mungkin demikian. Atau inspektor mesti harus kawal lagi sampai di ini. Bukan dalam konteks Saya kawal. kira Tapi ada batasan-batasannya Pak Takdir. betul Pak Irban. Kalau bisa dilihat atau bisa diminta review lah hasil review inspektorat di Kabupaten Pak Sabri, misalkan terkait dengan perencanaan RKA, supaya apa yang diusulkan teman-teman di inspektorat kabupaten melakukan review terhadap RKA yang diusulkan, apakah dokumen yang diterbitkan nanti berupa DPA sama dengan hasil atau catatan inspektorat atau tidak. Oke, Pak Irban, itu kira-kira begitu. Siap. Pak Apin di provinsi. Pak Apin, Pak Pak. Sabri, iya Pak Sabri. Iya Pak Sabri.
itu pertanyaannya itu Pak Apim di provinsi. Moderator Oh. tolong itu. Sudah, Santai sudah. Santai, Iya, Pak Sabrin sudah tadi sudah Oke. disampaikan itu dari Pak Apin di provinsi. Sabri. Yang dari Hakim itu Pak Apin Sabrin. tolong open cam lah Ya, supaya coba. Ya, Ya, benar. Ini Bagus. sudah dari Pak Asis nih, Pak Apin. Ya, sudah Asis. open kamera. Teman auditor yang ada bisa tambah Pak Irfan Apin suara pilih putus-putus wajah nih. kali ya. Sudah Jaringan mau kali. menampakkan wajahnya. Oke, baik. Halo, siap. Dengar, Pak. Baik, Pak Apin, bagaimana dengan penjelasan dari Pak Irfan tadi? Iya, itu untuk sementara. Oke, saya terima bisa menjadi masukan. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain yang ya kita berbagi waktu lah karena ini waktu diskotik cukup singkat nih. Tapi kalau biasa diskotik secara umum ini kan jam 4 subuh. Cuma ini kan diskotik ambil pagi jadi. Mungkin lanjut dulu yang lain. Terima kasih. izin. Moderator. Ya, oke. Baik. Terima Asis. kasih Pak Apin. Ya, Pak narasumber mungkin kita kembali dulu sebelum ke pertanyaan berikutnya. Di sini pertanyaan dari Pak Adi yang tadi belum disempurnakan. Bagaimana cara ASN di luar inspektorat bisa menjadi auditor? Apakah ada ujian kompetensi atau melalui cara bagaimana? Mohon pencerahannya. Apakah keberadaan APIP sebagai perangkat daerah di daerah yang notabene di bawah kendali kepala daerah bisa independen dalam melakukan audit? Bagaimana seharusnya yang ideal posisi APIP? Apakah harus independen atau harus menjadi perangkat daerah? Mohon tanggapannya Pak narasumber. Ya, Pak Adi, ASN di luar inspektorat menjadi auditor ya? Iya, ASN di Ya. luar inspektorat. Tentunya kalau untuk menjadi seorang auditor harus memiliki sertifikasi auditor. Jadi harus ada ikut diklat pembentukan auditor. Kalaupun Pak Adi berkeinginan untuk menjadi auditor bisa. Jadi misalkan di Satpol PP atau di Kesbang, terus mau ingin menjadi auditor, bisa juga ikut bisa untuk menyampaikan permohonan untuk melakukan mengikuti kompetensi auditor ke BPKP. Jadi selain di inspektorat, Pak teman-teman di OPD kalau mau ingin menjadi auditor bisa. Siap. Hanya saja tugas pemeriksaan pengawasan itu kewenangannya ada di inspektorat, artinya di instansi inspektorat. Mungkin kalau ASN yang bersangkutan di OPD lain ingin mengikuti auditor bisa, atau antara bisa larang kan, bisa ikut diklat, bisa ikut sertifikasi. Cuma untuk yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, audit itu harus di inspektorat provinsi atau APIP provinsi. Jadi APIP provinsi itu sebagai auditor internalnya pemerintah Provinsi Maluku Utara. Jadi auditor hanya ada di inspektorat provinsi atau auditor internalnya. Kalau teman-teman di OPD lain berkeinginan untuk bisa mengikuti diklat auditor. Tuh, yang kedua, pertanyaan kedua, Ibu Ida apa tadi? Kiran. Halo? Apakah ya Pak? Ya, Yang kedua apa tadi? Ya, apakah keberadaan APIP sebagai perangkat daerah yang notabene di bawah kendali kepala daerah bisa independen dalam melakukan audit, Pak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalau Sudah auditor kan dijawab punya prinsip profesionalitas, akuntabilitas. Jadi yakin saja bahwa teman-teman APIP di Inspektorat Provinsi Maluku Utara ini sudah benar-benar independen dan profesional. Mungkin begitu, Ibu. Oke, Mungkin oke. Ibu Terima moderator, kasih. Ibu moderator itu juga sudah dijawab melalui kolom chat oleh nickname Heprian. Itu sudah menjawab pertanyaan Pak Adi semuanya juga di kolom chat, ya. Bisa dibaca itu Pak Ipri sudah. bisa masuk.
Sudah dijawab oleh Pak Disampaikan. Bapak atau Ibu Heprian ini. Pertanyaan-pertanyaan di kolom chat sudah dijawab langsung. Terima kasih Pak atau Ibu Heprian yang sudah menjawab. Makasih moderator. Oh ya, ya, Lanjut. makasih. Oke, baik. Oh ya, terima kasih kepada ya Bapak atau Ibu Heprian ini ya, ya. Ya, makasih banyak Pak. Oke, baik. Ada penanya berikutnya, silakan. Izin. Ya, silakan Pak Asis. Ya. Terima kasih. Perkenalkan saya Muhammad Asis dari bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Halmahera Timur, fungsional muda. Saya sebenarnya masih kembali ke menyangkut poin MOU sebenarnya. Karena yang terjadi mungkin sosialisasi. Saya yakin teman saya bertanya tadi karena kaitannya dengan pengalaman kita di Haltim sebenarnya. Kita tiba-tiba, kalau kita mengacu ke MOU sebenarnya, prosedurnya untuk memanggil ASN kan tidak bisa langsung sebenarnya dari APH. Kalau kita baca MOU, poin MOU, harus melalui APIP. Yang terjadi, karena mungkin kurangnya sosialisasi dan sebagainya, teman-teman APH langsung saja memanggil person lewat surat dengan kertas warna pinknya gitu. Yang ingin saya dapat kejelasan dari Pak Irban II di provinsi, mungkin bisa atau di Haltim Sadur. Prosedur SOP yang berlaku di provinsi untuk kasus seperti ini seperti apa? Apakah dong pesurat masuk tombuan di tanpa sampah, ataukah tombalas bila dong sesuai prosedur atau bagaimana? Yang berlaku di provinsi seperti apa? Yang mungkin tuh di Haltim bisa contohi. Mungkin itu Ibu moderator. Iya. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Pak Asis. Menjadi banyak pertanyaan juga dari teman di OPD lain, bahwa saya ingin menyampaikan kepada teman-teman di OPD lain bahwa kalau ketika menerima pemanggilan yang tadi Pak Asis sampaikan kertas pink itu, kalau bisa teman-teman bisa berkoordinasi dengan APIP sebelum ke APH atau sebelum memenuhi panggilan. Kalau bisa teman-teman datang ke inspektorat, teman-teman di APIP, orang melakukan koordinasi. Mungkin demikian Pak Ari. Artinya kalau kan tidak menutup kemungkinan banyak pengaduan di luar dari sepengetahuan APIP yang langsung ke APH. Dan APIP juga tidak bisa mengontrol bahwa semua pengaduan yang masuk di APH itu dikoordinasikan dengan APIP. Itu APIP tidak bisa mengontrol itu. Jadi ada kalanya teman-teman di APH bisa langsung melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Jadi kami berharap bahwa teman-teman atau teman-teman di OPD atau yang menerima panggilan bisa berkoordinasilah dengan teman-teman di APIP. Mungkin demikian Pak Asis, biar lebih jelas. Ya, Asis gimana? Kalau maksud saya lebih jelas lah. Kalau di provinsi, kalau kasus seperti ini prosedurnya seperti apa? SOP yang berlaku di provinsi itu seperti apa? Ya, begini, yang dalam MOU itu kerjasama itu tukar menukar informasi. Kalau terkait pengaduan atau yang disampaikan, pengaduan secara langsung ke APH itu seharusnya APH kalau terkait dengan ASN atau pemerintah provinsi itu mengkoordinasikan dengan teman-teman di APIP atau di inspektorat. Hanya saja yang terjadi di lapangan banyak di luar sepengetahuan Pak. Jadi kami berharap teman-teman di OPD kalau dapat pemanggilan bisa berkoordinasilah dengan teman-teman di inspektorat sebelum memenuhi panggilan. Kan ada yang dipanggil, misalkan, tapi sudah yang bersangkutan sudah mengikuti sidang TPGR, tapi masih juga dipanggil dari teman-teman di APH. Nah, ini kan yang menjadi catatan, karena dalam perjanjian itu kalau sudah melaksanakan sidang TPGR, berarti kita menunggu batas akhir penyelesaian, misalkan dikasih waktu penyelesaian temuan tersebut selama 1 tahun. Nah, nanti tidak menindaklanjuti selama 1 tahun itu, baru teman-teman di APH bisa menindaklanjuti Pak. Kan ada di perjanjian.
kalau memang teman-teman yang ada temuan belum mengikuti sidang TPGR, terus ada pemanggilan dari teman-teman di APH, saya berharap bahwa teman-teman bisa berkoordinasi lah dengan di APIP. Begitu Pak Asis. Boleh. Jelasnya koordinasi lah. Ya? Iya. Kalau Pak Asis mau langsung ke teman-teman di APH juga. Iya, maksudnya Tapi saya hanya saran sebaiknya berkoordinasi dengan provinsi. Kalau ya, SOP itu tukar menukar informasi, Pak Asis. ya. Maksud saya ini kasus ini kan umum nih. Tong semua di bagian pengadaan barang dan jasa yang terlibat di PBJ ini kan sering yang begini. Hanya kalau tong baca-baca Iya. MOU, poin-poin yang ada di MOU, kemudian apa yang dilakukan oleh APH terhadap orang, kemudian teman-teman PPPK di dinas-dinas, ini sebenarnya apa maunya dong sebenarnya. MOU ada begitu. Lalu main panggil saja seakan-akan tong ini tak pernah baca apa-apa begitu. Kan itu yang maksudnya saya mau pertegas tadi, SOP-nya sebenarnya apa sebenarnya? SOP yang berlaku standar di provinsi itu seperti apa? Mungkin Tom bisa kasih tahu teman-teman Inspektorat Kabupaten Kota di sini misalnya. Coba sadur apa yang provinsi so bikin. Misalnya kayak begitu maksud saya tadi. Oke, terima kasih Pak Irban Dua atas Iya, penjelasan. makasih Pak Asis. Maaf kalau memang tidak. Iya Pak narasumber yang terhormat, kemudian peserta, sekarang waktunya ajan, mungkin kita break dulu sambil ajan berapa menit selesai baru kita sambung lagi Pak ya. Asis, Pak Takdir sampai jam berapa ini? Siap. Sampai batas makan siang. Kita kalau masih ada pertanyaan, kita masih kasih waktu. Atau Bapak masih bersedia? Menyesuaikan Pak Takdir. Oh, siap. Kalau Bapak ada acara agenda lain, mungkin kita akhiri. Pertanyaannya mungkin kita lewat chatting atau apa. Iya, iya. Cuma saya rasa menarik sekali tadi yang Pak Asis sampaikan. Memang itu yang menjadi persoalan kita, Pak Takdir. Saya berharap bahwa orang bisa bikin buka satu ruang antara PBJ, APIP, APH, supaya teman-teman di PBJ bisa menyampaikan keluhan secara langsung atau tatap muka. Ya, Pak, gimana Pak Takdir? Betul, Pak. Nanti saya juga sampaikan ke Pak Inspektur bahwa ada keluhan-keluhan juga dari teman-teman di PBJ terkait dengan MOU APIP APH tadi. Iya, betul Pak. Ini kebetulan klik pengadaan ini sudah rutin dijalankan oleh Biro PBJ, sudah disepakati oleh Pak Kabak Iksan, kebetulan beliau sudah ada nih. Pak Iksan dan Pak Farid juga sudah ada. Pak suhu Nah, saya jadi tuh. mereka ini yang nanti bisa menjelaskan bahwa mungkin ruang klik pengadaan ini kan sudah menjadi agenda Pak Iksan nih. Karena setelah hasil studi saya dan hasil monitoring oleh tim Pak Iksan dengan saya juga, bahwa ini menarik mengangkat ekosistem dan pembinaan SDM PBJ, pelaku pengadaannya, makanya ini diangkat agenda rutin. Bisa jadi mungkin satu kali waktu dari inspektorat juga untuk tampilkan lagi terkait dengan MOU dan bahas terkait dengan hal-hal yang menarik tadi ditanyakan oleh kawan-kawan kita tadi, Pak Acim dari Haltim dan Pak Sabri dan Pak Apin itu. Mungkin satu ruang waktu lagi untuk kita diskusikan gitu ya Pak Irwan ya. Ya, makasih Pak Takdir. Silakan Pak Iksan mungkin mau bertanya, ini mesti. Pak, kalau bertanya untung ancur. Sorry, ada moderatornya, Ibu Ida. Saya sudah selesai ajan sih. Di tempat di Ibu sini Ida. masih ajan Pak. Berarti kita masih break. Ya break sebentar aja, Ya, tidak lama lagi. Kalau di saya sini udah selesai ajan. Jadi tapi menarik tadi sudah dapat gambaran kan. Jangan langsung kertas merah dan langsung tiba diam. Nah ini penting ini Ibu moderator. Jadi perlu pelibatan APIP nih.
Sekali-sekali langsung dengan Apip sama-sama tuh. Kak, gimana Asis? Pak Sabri, yang biasa dapat panggil. Itu Pak Asis mungkin koordinasi dengan Pak di wilayah berapa? Artinya Inspektorat Provinsi ini kan bagi-bagi wilayah, Irban 1, Irban 2. Saya khusus wilayah 2 mungkin tidak masuk di PBJ ya. Cuma ini karena perintah Pak Inspektur, hanya saya jalankan. Pak Asis biasa koordinasi dengan Irban berapa? Ya, Pak Asis biasa koordinasi dengan Irban berapa? jujur saja, Tong di Haltim kondisinya Oh, di Haltim. mungkin ya di Haltim. Siap. Kalau keterlibatan inspektorat kaitannya dengan kerjaan-kerjaan Toren sebenarnya belum terlalu aktif sebenarnya, jujur saja. Oh. Kondisi di Haltim mulai kan kalau kita mengacu ke regulasi harusnya dari tahapan perencanaan kemudian review dokumen itu Tom Pokja dalam hal ini harusnya kan terlibat dari bagian dari inspektorat juga harus ada bersama-sama Tong dalam tahapan review tersebut. Tapi hal itu jujur untuk Tong di Haltim belum. Insya Allah mungkin di tahun-tahun besok itu suakang akan lebih baik sebenarnya. Makanya tadi saya sampai bilang kalau misalnya ada prosedur standar yang provinsi so bikin, cobalah biar Tong coba sampaikan ke teman-teman di sini juga apa yang teman-teman provinsi so bikin supaya bisa disadur gitu. Oh, Itu siap, sih siap. kalau Tapi, misalnya ditanyakan koordinasinya Kirban siapa, ya terada koordinasi sebenarnya karena Tom berjalan untuk selama ini masih berjalan masing-masing nih, belum bergabung dalam satu gerbong yang sama gitu. jangan-jangan Yang tanya ke Haltim masih level 2 lagi, belum ke level 3. Bisa Karena jadi. kalau su level 3 itu kewajiban inspektorat harus melakukan pendampingan asistensi, Pak Asis. Saya kira di Haltim sudah masuk pada kapabilitas APIP level 3. Ini saya coba koordinasi Pak Rido ya, Irban 2 Rido ya, Pak Rido ya. Iya, Irban 2 Pak Rido. Irban satunya Pak Oke, Andi. siap. Oh, siap. Oke, makasih Pak Asis. Nanti Jangan, ada tindak lanjut juga dari Inspektorat Provinsi, Pak Asis. jangan sampai tanya ke sana kalau bilang pergi sudah. Ya Acimi, Pak Pak Kris tahu Acimi, betul itu. yang tanya ke sana kok. Semua inspektor jawaban Unipigi sudah tahu apa padahal Itu yang jadi masalah itu. Woi, ada Pengalaman panggilan nih kapan ya, tuh? Nguni mengkali ke sana sudah tuh hancur situ sudah tuh. Ya, Ternyata- terima kasih Pak Asis. Ya, faktanya itu. Tapi sudah alhamdulillah selesai di adzan. orang di Inspektor Provinsi punya hubungan yang baik dengan teman-teman di APH. Jadi saya berharap teman-teman di provinsi bisa kalau ada pemanggilan bisa koordinasi lah sebelum ke sana tuh koordinasi dengan inspektorat. Jampi sendiri, Kabak Kris. Jampi sendiri. Ini Pak Irban, ini mungkin terkait dengan apa posisi Apip sebagai kapasibilitas Apip level 3 nih ya, memberikan kenyamanan, pendampingan. Ini yang belum dirasakan kali ya dari Kabupaten Haltim kali ya Pak ya? Iya, saya kira untuk Maluku Utara itu saya tidak tahu data pasti ya. Masih ada yang di level 2, belum di level 3. Kalau Artinya Maluku Utara kan sudah level 3. Provinsi Maluku Utara sudah level 3. Hmm. Kabupaten kotanya itu masih ada yang belum di level 3. Tahun kemarin itu Kabupaten Halbar baru naik di level 3. Artinya kalau level 3 itu Inspektorat APIP yang bersangkutan itu bertanggung jawab atas pendampingan dan asistensi. Artinya tidak hanya melakukan audit, review, evaluasi, monitoring terhadap itu program kegiatan atau belanja barang jasa, tapi APIP juga harus bisa atau bertanggung jawab atas pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan program kegiatan dan belanja barang. Terima kasih. Oh iya. Oke, bagaimana Pak Sis? Itu dulu. Ya, insya Allah semoga apa yang menjadi Boleh Ibu Moderator. permasalahan dari Pak Asis, saya pikir bukan Pak Asis sendiri ya, kita rata-rata pelaku pengadaan semua nih, kita merasakan hal yang sama ya, tiba-tiba undangan tuh bingung, tersimpan komunikasi terus bingung ke muka, ya. Tapi insya Allah Kalau semoga di provinsi saya yakin setiap ada undangan dong koordinasi semua dengan APIP. Bagaimana Pak Takdir kan? Pak Kris, Betul. saya kira koordinasi teman-teman di provinsi sudah ini
Saya berharap di teman-teman di kabupaten juga bisa demikian. Nanti kami dari Inspektorat Provinsi melakukan atensi juga ke teman-teman di Inspektorat Kabupaten. Ya, makasih. Ya, oke, ya. Oke, terima kasih Pak Asrul. Baik, mungkin masih kita buka satu sesi pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta diskusi hari ini. Apabila ada yang ingin mau ditanyakan, silakan. Izin Ibu Moderator, boleh saya berdiskusi dengan Pak Irban? Oh, silakan Pak. Selama Pak Kabak, selama silakan. terbaik kuliah dan Pak Asrul ini. Jadi begini Pak Asrul, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak PLT Sekjen dari apa tadi Kemendagri, dari Itjennya Kemendagri tadi, antara keinginan dan kebutuhan. Di sini idealnya inspektorat berperan pada saat itu sebelum pada saat dokumen RKA diajukan oleh OPD itu. Nah, sehingga inspektorat mampu menilai, meskipun cuma kasih catatan ya, mampu menilai bahwa oh ini kayaknya oh ini belum butuh, ini kayaknya sebuah keinginan. Kalau memang itu kebutuhan, ya minta masing-masing OPD mempresentasikan kira-kira output sampai bahkan outcome-nya untuk apa. Mungkin ke depannya bisa berkolaborasi seperti itu. Sehingga tadi statement Pak Apin tadi, oh sebenarnya yang gagal itu di perencanaan awal itu. Seperti itu mungkin Pak Asrul, sekedar berdiskusi. Ya, Pak Kris, memang benar. Kemarin, orang dari wilayah, khususnya kami di wilayah Irban 2 itu melakukan review terhadap dokumen perencanaan. Salah satunya Renja dan RKA. Nah, di situ kami menyampaikan catatan-catatan yang harus diperbaiki dari RKA dan Renja dan RKA. Artinya harus dalam penyusunan Renja harus diperhatikan terkait dengan keselarasan program kegiatan dari RPJMD, Rensra sampai di Renja sampai pada tahapan penyusunan RKA-nya sampai terbit DPA. Jadi selain ada keselarasan, kami juga mereview terkait dengan kebutuhan tadi yang disampaikan Pak Kris, dan ini juga menjadi arahan dari pusat bahwa untuk mereview atau mengidentifikasi setiap dokumen perencanaan itu harus menilai, menganalisis bahwa setiap belanja barang jasa yang diusulkan itu harus benar-benar memiliki manfaat. Dan itu sudah kami laksanakan Pak Kris. Hanya saja apakah hasil catatan review itu ditindaklanjuti oleh OPD yang bersangkutan atau tidak, itu kan bukan lagi kewenangan kami. Kalau OPD yang bersangkutan menindaklanjuti dengan memperbaiki dokumen perencanaan tadi, renjanya, RKA-nya sesuai dengan hasil catatan review inspektorat, saya kira tidak akan timbul permasalahan di akhir yang seperti yang disampaikan tadi, karena sudah sesuai dengan hasil dari review inspektorat. Hanya saja kebanyakan dari teman-teman OPD tidak mengharapkan atau tidak menindaklanjuti apa yang menjadi catatan inspektorat. Misalkan ada catatan yang inspektorat bilang anggaran ini terlalu besar, melebihi dari kebutuhan. Tapi fakta di lapangan, setelah ada catatan dari inspektorat, ketika dokumen DPA-nya terbit, bukan lagi kurang, malah anggaran tersebut malah bertambah. Nah, artinya Iya, betul, orang betul. dari inspektorat mau sampai di mana mengawasi. Nah, makanya itu di slide terakhir mungkin bisa ditampilkan Pak Takdir, slide terakhir saya. Saya mengutip bahasanya Bung Karno, bisa ditampilkan slide terakhir saya. Nah, itu saya menampilkan bahwa Bung Karno saja dia berkata bahwa jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden ada batasnya, ya kan? Apalagi kekuasaan APIP atau kewenangan APIP, karena di atas kekuasaan presiden ada kekuasaan rakyat, dan di atas kekuasaan rakyat ada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian halnya dengan pengawasan, bahwa pengawasan sesungguhnya dan seutuhnya adalah pengawasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tong APIP ini mau awasi mau sampai masuk orang dalam rumah kan tidak mungkin terada. Pak Kris, Pak Takdir. Siap, terima kasih luar biasa. Ya, mohon maaf, APIP juga punya keterbatasan, Pak. APIP hanya melaksanakan sesuai dengan kewenangannya dan sudah melaksanakan, dan kami berharap bahwa teman-teman di OPD
tindak lanjut atau mengikuti arahan atau catatan-catatan yang disampaikan oleh teman-teman APIP. Demikian. Bu Ida. Ya, Iya, Ibu Moderator, silakan. ya, ya, terima kasih atas diskusi tadi yang disampaikan oleh Pak Kris tadi. Mungkin Pak narasumber masih ada waktu kan? Masih kan? Jam Belum makan ada siang. agenda kan? Masih boleh kapan sampai sore kapan nih? Jam makan siang, moderator. Oh ya, Siap. oke, baiklah. Siap. Ini sudah waktu sudah menunjukkan pukul kurang 12.43. Kita tutup saja ya Pak ya. Ya, Pak Ya, Tak. bisa. Ya, oke. Oke, terima kasih selebihnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Asukani sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Semoga apa yang dipaparkan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta Zoom yang telah aktif bertanya maupun yang sudah mengikuti Zoom diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Asukani atas waktu yang diberikan. Insya Allah sehat selalu ya Pak ya. Kita nanti ketemu lagi ya. Ketemu di kantor atau Zoom lagi Pak. Amin, insyaallah. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan lagi kepada MC kita Ibu Fitria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator top. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Terima kasih buat Ibu Ida atas kesediaan sebagai moderator pada diskusi siang hari ini sampai selesai. Boleh berikan aplaus buat Ibu Ida? Ya, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung buat Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Bapak Farid Hasan, di diskusi pada siang hari ini. Dan selamat bergabung juga buat Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi BPBJ, Bapak Iksan, pada siang hari ini. Baik, sebelum saya menutupi diskusi ini, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Irban II, Bapak Asrul Gandhi. Berikan tepuk tangan. Tidak lupa juga kepada seluruh sesi terakhir. Tidak lupa juga kepada seluruh rekan-rekan Bapak Ibu yang mengikuti diskusi pada hari ini. Luar biasa sekali, Pak. Ya, sebelum kita akhiri, saya mau berikan satu pantun. Ya. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Campur gula, enak sekali. Cakep. Sekian acara kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Woi. Masak air. Pembelajar Saya sama dengan lagi nih. Saya sama dengan Pak Asrul, minta naskah. Coba Pak Kabar kasih aktif dulu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke reformer kami, Pak Takir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reformer ini masih terharu dengan pantun ini. Ya, sebelum kita akhiri untuk makan siang, makasih lagi Pak Irban II, Pak Asrul, Ibu Moderator, Ibu Farida, kawan-kawan insan PBJ ini di seluruh kabupaten kota yang telah hadir. Terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri ini ada penyampaian penutup dari Pak Iksan ya. Beliau adalah penulis PBJ, jadi kasih penghargaan untuk beliau menutup acara ini sekaligus mempromosikan buku beliau mungkin. Terima kasih Pak Iksan, silakan. Pak Kabak.
Kabel ini teramut kesini nyala kamera nih. Siap, promosi. Siap. Ya, ini laptop ini pengaruh juga. Oke, terima kasih. Maaf saya terlambat bergabung. Nah, tadi ada sedikit flu, kemudian minum obat. Alhamdulillah sudah baikan. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Asrul Irban II yang sudah berkenan hadir pada sesi kita hari ini yang menghadirkan Inspektorat sebagai salah satu mitra dari pengadaan barang dan jasa dalam forum Klik Pengadaanmu yang dilaksanakan oleh reformer Pak Takdir. Mudah-mudahan diskusi kita ini akan berlanjut di sesi-sesi yang berikut. Insya Allah ke depan, menurut informasi dari Pak reformer Pak Takdir bahwa akan dihadirkan dari pihak kejaksaan ya. Insya Allah kalau sambil kita menunggu, tapi kesediaan beliau insya Allah bisa. Nah, kami berharap teman-teman pelaku KPBJ dari Pak Aziz ya, Pak Aziz di Halmahera Timur. Nah, ini kan dari Kejaksaan Tinggi yang hadir sebagai pembicara narasumber pada minggu depan. Insya Allah teman-teman pelaku insan PBJ di Maluku Utara, di kabupaten kota bisa hadir untuk kita berdiskusi bersama-sama. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta Zoom yang sudah meluangkan waktu bertanya, berbagi, dan seterusnya dalam forum ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikut yang disampaikan tadi oleh Pak Takdir, insya Allah dalam rangka merayakan hari ulang tahun provinsi yang ke-24, belasan pelaku pengadaan, belasan insan pengadaan di Maluku Utara, khususnya ASN, PNS di Pemprov Maluku Utara, akan memberikan hadiah dalam bentuk karya literasi sebagai kado ulang tahun Provinsi Maluku Utara ke-24. Nah, ini judulnya itu meneropong pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, buku ini sebenarnya idenya itu sudah 2 tahun lebih, namun karena ya belum kendala dan seterusnya. Nah, di hari ulang tahun yang ke-24 ini terkumpul belasan tulisan. Ada tulisannya Ketua IFPI, kemudian Ibu Farida selaku moderator juga ada, Pak Takdir juga ada tulisannya di dalam, kemudian ada beberapa yang memberikan sumbangsi dalam rangka kita mendorong literasi, mendorong birokrat menulis di Maluku Utara. Harapan kami mudah-mudahan dengan hadirnya buku ini akan menginspirasi lahirnya karya-karya literasi berikutnya. Kemudian berikut, nah ini orang mesti belajar pantun di Ibu Fit ini. Ibu Fit sepak terjang perdana ini pantun ini boleh lagi. Ya saya ada rekaman sedikit, saya share di grup supaya yang lain toh. Insya Allah berikut akan menghadirkan moderator dan MC yang lebih menarik untuk bisa kita hadirkan di sesi-sesi berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga klinik pengadaanmu ini bisa menjadi sarana untuk kita berbagi, sharing, dan bisa menjadi ladang amal untuk kita semua. Kami harapkan teman-teman pelaku pengadaan yang mau berkontribusi sebagai narasumber di sesi-sesi berikutnya bisa menghubungi Pak Takdir untuk menyampaikan kesediaan menjadi narasumber di sesi-sesi berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu pantun terada. Pantun mana Pak Kabak? Aduh, pantun Dia ini punya Raja Pantun lagi ada di Pak Farid Raja Pantunnya. Pak Kabak Farid silakan tutup dengan pantun. Pak Kabak Farid dari tadi ini off kamera, siapa tahu beliau ini ada di mana ini. Kemarin bilang lagi bacet, sekarang kali ganti apa nih? Pak Kabak Farid. Ya, Takdir. Silakan. Ya, mohon maaf ini masalah aurat nih, jadi saya tidak bisa kamera. Ya.
Sebentar, saya Irfan kalau di jangan rumah kan ketawa, Pak biasanya, Irfan. ya ini, Ada cek posisi. oh begitu. Oh gitu ya. Saya di rumah. Nanti saya, ya saya pikir saya mohon maaf juga agak terlambat ikuti karena di waktu yang sama ada agenda juga. Agenda sama virtual juga. Nah, jadi kebetulan sama-sama agenda nih Pak Irwan, jadi saya tidak begitu konsen ikut. Tapi saya yakin dan percaya pertemuan ini pasti sangat diikuti dengan baik oleh teman-teman tadi. Saya lihat ini ada dari teman-teman dari Haltim kalau saya tidak salah dengar. Dari Haltim, mungkin dari mana lagi saya tidak tahu, tapi tadi saya lihat ada Pak Acim yang suaranya saya masih ingat itu. Jadi saya pikir pertemuan yang sangat baik. Ini klinik konsultasi mudah-mudahan bisa menjadi sarana untuk menjadi agenda rutin ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi agenda rutin sehingga kita lebih tidak boros gitu. Kalau dulu kan konsultasi itu kalau ke Jakarta kan harus pakai SPPD itu Pak Irban. Betul. Sekarang mungkin cukup lewat secara virtual begini kan lebih, artinya tidak pemborosan lagi keuangan itu. Misalnya untuk kurangnya satu surat harus berangkat Jakarta itu kan tidak efektif kan, si anggaran. Apalagi kalau satu surat harus 5 orang berangkat itu kan juga pemborosan keuangan yang luar biasa. Satu surat, Kalau satu lewat bidang Zoom, berangkat. ya ini bayangkan kalau Pak Acim dari Haltim kemarin itu pasti perjalanan lagi kan Pak Acim ya. Kasus Wifi ya CPD lagi. Nah ini kalau secara virtual begini kan Minimal 1 juta pi pulang. Oh, ya itu Pak Acim. Apalagi kalau ada pertemuan yang ke Jakarta juga kan pasti lebih besar lagi Pak Sabri juga. Ya jadi pada prinsipnya ini hari ini kan tema materinya terkait dengan audit ya kalau saya tidak salah. Mungkin tadi beberapa saya terakhir ikuti banyak diskusi, cuman ada beberapa hal yang perlu ada beberapa hal mungkin ada penegasan gitu. Tadi saya lihat masalah harus ada MOU antara APH dengan APIP ya, agar supaya bukan jangan terlalu dipanggil, artinya kalau dipanggil itu harus juga ada prosedur yang harus dihargai lah begitu. Nah, jadi memang yang kita harapkan ini bisa menjadi salah satu sarana yang baik bagi kita semua. Di pengadaan ini kan kita tahu lah ya, dipanggil-panggil itu kadang-kadang sudah jadi hal yang biasa gitu. Ya, tapi kemudian tapi bukan berarti kita tidak mendukung pemberantasan ada kesalahan dilakukan oleh teman-teman kita di PBC. Tapi yang kita tuntut itu adalah jangan sampai kita ini dikriminalisasi begitu. Ya, sedikit-sedikit dipanggil. Bahkan Pak Irwan ini ada beberapa hal yang perlu ditegaskan ini terkait dengan bagaimana kita diperiksa itu sampai berulang-ulang. Gitu. Periksa BPK. Pertama APIP habis BPKP. BPKP habis Irjen. Irjen habis BPK. BPK habis kaki ada pengaduan di APH, polisi panggil. Polisi habis jaksa. Kita ini terakhir nih tinggal tunggu malaikat saja, ambil masar saja yang belum diadili nanti. Jadi memang subjek ulang-ulang. Nah ini yang perlu mungkin ada masukan ke teman-teman APIP biar ada model yang jangan berulang-ulang terhadap satu objek ya. Apalagi kalau teman-teman kita lagi pokja itu kadang-kadang dipanggil terus. Mungkin begitu. Tapi ini sangat baik. Kami terima kasih terhadap Inspektorat dari APIP Pak Irban yang luar biasa baik hari ini dan luar biasa pemaparan yang luar biasa dengar tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu hasanah bagi pemahaman kita dalam menghadapi audit. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika pelaksanaan acara ini masih belum maksimal. Mudah-mudahan ke depan kita lebih meningkatkan lagi pelaksanaan ini secara baik dan sesuai dengan tema yang nanti diminta oleh para teman-teman baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Mungkin begitu Pak Takdir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ada pantun. Saya juga tidak ada pantun nih. Pantun saya itu biasanya tuh pendapat saya itu kadang-kadang tergantung pendapatan. Jadi kalau pendapatan kurang, pendapat juga kurang. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Farid. Ya, tibalah kita di akhir acara. Makasih Pak Irban sekali lagi. Pak Asrul, semoga sehat. Siap, Pak Sabri.
usulan, tapi dia penyedia. Dia bilang ini kebetulan dia ikuti ini, terus orang penyedia bisa ikut, dia tanya begitu, makanya saya Mm-mm. tanya toh. Bisa sekali Mm-mm. ini terbuka karena bagi pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan kan poin terakhir itu adalah penyedia, terhadap. Ini dia. Nah, jadi ruang klik pengadaanmu ini, ruang konsultasi ini bagi pelaku pengadaan. Berarti semua, termasuk penyedia. Nah, nanti satu ruang lagi, orang akan panggil asosiasi mana yang ingin memberikan materi, gitu. Terkait dorong pekeluhan, bikin apa, kontra pernah dapat proyek, begitu tuh. Itu ada DP sesi lagi. Ini dia banyak keluhan-keluhan calo SBU dengan beberapa macam ini yang bikin dong bayar mahal, tapi akhirnya SBU-nya tidak keluar lah, macam-macam. Nah, itu dong. Nah, nanti tong panggil asosiasi apa tuh untuk bawa materi satu kali. Nanti kita rapatkan. Nah, ini sebagai masukan catatan bagi Biro PBJ bahwa beberapa agenda yang diminta ini termasuk penyedia terkait dengan pembuatan SBU ya. Berarti kita akan mengundang apa itu ya? Asosiasi apa itu? Iya, betul. Jadi itu kasus di sini nih ada yang bayar sampai 40 juta, ada yang 30 juta, padahal sampai 5-6 bulan SBU tidak keluar-keluar, gitu. Bagus itu. Nanti ditanyakan pada saat sesi diskusi. Sudah kami catat ya Pak Sabri. Nanti Siap. kebetulan yang hadir di sini juga 3 kabak juga sudah mendengarkan dan itu akan masuk dalam agenda rapat mingguan. Makasih masukannya. Nanti ada agenda-agenda apa via WA lagi. Ingin bahas apa kasih tahu aja. Lewat WA supaya orang, karena setiap minggu orang ada agenda rapat pembahasan materi. Japri WA saja kasih tahu. Gitu. Terima kasih nih Pak Irban, Pak Asrul, Pak Kabak Farid, Pak Kabak Iksan, Pak Kabak Kris yang lagi tidak enak badan juga tapi bersedia hadir. Pak Kris, makasih banyak. Terima kasih kawan-kawan PBJ dari Haltim dan dari coach ini ada coach Pak Iqbal ya kalau nggak salah nih. Coach BPD SDM sudah bersedia gabung. Terima kasih Pak Iqbal. Kita akhiri Bapak, Ibu moderator, Ibu Farida, makasih banyak. Ibu Fitria, luar biasa MC perdana tapi tampilnya maksimal, bagus ya. Saya yakin dibiasakan berapa kali pasti sudah lincah. Terima kasih, kita akhiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.